البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله: Al-hadits tsani an Abi Sirwa'ah. Itu yang benar. Bi kasri sin al-muhmalah wa fatihah boleh Sarwa'ah. Uqbata bin al-Haris radhiyallahu anhu. Jadi bukan wawunya disukun tapi wawunya di fathah. Qal shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asr. Saya pernah sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Madinah. Fasallam, kemudian beliau mengucapkan salam. Faqama musri'an, kemudian beliau bangkit dengan cepat. Fatakhatta riqaban nas, kemudian beliau melewati leher-leher orang, yaitu melangkahi leher-leher orang. Ila ba'di hujari nisa'ih, masuk ke sebagian dari rumah istri-istri beliau. Sebenarnya hujar artinya adalah apa? Adalah kamar, bilik. Tapi sebenarnya adalah rumah, tapi karena dia kecil istilahnya adalah hujar. Jamaknya adalah hujar. Fafazi'an nas, maka orang pun terkejut dan ketakutan. Ini ada apa Rasulullah sampai semacam ini? Apakah ada wahyu khusus dan sebagainya? Min sur'atih, karena cepatnya gerakan Rasulullah tersebut. Padahal biasanya beliau berzikir dan sebagainya habis sholat itu. Dan beliau telah melarang orang untuk apa? Melewati leher-leher saudaranya. Kenapa sekarang sampai Rasulullah melakukan demikian? Fakharaja alaihim, kemudian Rasulullah keluar menemui mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atih. Maka beliau melihat orang-orang itu merasa keheranan dengan cepatnya gerakan beliau tadi. Qal dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat ada sedikit dari tiber. Tiber adalah emas tapi yang belum apa? Potongan emas yang seringnya adalah yang belum diolah dan sebagainya itu. Kalau di sini kata Imam Nawawi, boleh emas, boleh perak. Fakarihtu aniyah bisani, maka aku tidak suka untuk nanti hal itu akan menahan diriku. Fa'amartu biqismatih, maka aku perintahkan orang untuk membagi-bagikannya. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil bait tibran minas shadaqah. Aku meninggalkan di rumahku itu ada potongan emas dari sedekah, bagian dari sedekah, karena sedekah itu memang apa? Diserahkan kepada pemerintah atau wakil pemerintah, namanya adalah jibayah, baru pihak yang berwenang itu yang membagi-bagikan. Baik, itu asalnya. Walaupun boleh juga langsung kita bagikan ke orang-orang yang berhak, itu boleh. Adapun diberikan kepada jamiat ini tidak benar. Mereka memposisikan diri tanpa dipilih oleh pemerintah, mereka memposisikan diri sebagai apa? Sebagai jibayah. Kemudian habis itu mereka apa? Mereka ngambil sebagian atau sebagian besar, sisanya baru ke fakir miskin. Ini nggak benar semacam itu. Kemudian Rasulullah mengatakan fakarihtu an ubayyitah, maka aku tidak suka untuk bermalam bersama dia. At-tibr adalah qita'u dzahab au fiddah, iya, potongan-potongan emas atau perak. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Disyariatkannya sholat asar berjamaah. Ini jelas ma'ruf. Bahkan Rasulullah mengatakan di Sahih Bukhari itu, man taraka sholatal asri amdan hubita amaluh. Barang siapa meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka amalannya itu gugur. Bukan berarti seluruh amalan, tapi apa? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan amalan hari itu. Karena sekedar meninggalkan sholat asar saja, yang penting yang lain tidak ditinggalkan, maka dia masih muslim tapi bahaya sekali kondisinya. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan di Sahih Bukhari juga, man taraka sholatal asr amdan wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat asar, maka dia itu kehilangan keluarga, yaitu seakan-akan dia kehilangan keluarga dan harta. Dan keutamaan sholat asar banyak. Tayyib. Apalagi ini sholat asar berjamaah, apalagi imamnya adalah yang terbaik, maka para sahabat suka itu.
Kemudian begitu Rasulullah SAW mengucapkan salam, ini menunjukkan apa? Disyariatkannya mengucapkan salam untuk apa? Selesai ketika mengakhiri sholat, dan ini adalah rukun alal shawab, alal rajih. Ini adalah pendapat jumhur. Adapun pendapat Hanifiyah apa? Yaitu ini tidak wajib. Salam itu tidak wajib. Cukup orangnya itu apa? Habis selesai doa-doa dan sebagainya, langsung dia tertawa, itu boleh. Atau habis itu langsung kentut, itu boleh walaupun tidak salam. Ini menurut Hanafiyah, tapi ini tentunya keliru. Bahkan ini adalah apa? Adalah rukun. Kemudian apa? Kemudian beliau bangkit dengan cepat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan disyariatkannya untuk apa itu al-mubadarah alal khairat, yaitu bersegera untuk melakukan kebaikan. Maka di sini beliau segera. Bukan berarti kita melakukan dengan sembarangan, tetapi apa? Lihat apa yang menjadi ilah Rasulullah, alasan Rasulullah SAW nanti. Kemudian Rasulullah SAW melangkahi leher-leher orang. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang melarang seseorang itu melangkahi leher-leher orang, ini apa? Boleh jadi dia itu wajib, tetapi boleh ditinggalkan karena sesuatu yang sifatnya darurah semacam ini, atau sebenarnya bukan darurah, tetapi apa? Tetapi mulja. Atau pendapat yang kedua itu yang lebih rajih, yaitu apa? Dia adalah makruh, sekedar makruh, tidak sampai haram. Buktinya apa? Ini Rasulullah tidak sampai darurah untuk segera membagi di menit itu. Boleh membagi di menit-menit nanti. Maka yang benar adalah apa? Melangkahi leher orang-orang itu adalah makruh. Kecuali kalau betul-betul sangat mengganggu, maka ini adalah haram. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini di rumah-rumah, di sebagian dari rumah-rumah istrinya. Ini menunjukkan disyariatkannya apa? Untuk memisahkan istri-istri itu di rumah masing-masing. Dalam artian apa? Masing-masing memiliki rumah, dan itu adalah mazhab jumhur. Maka tidak cukup kita memiliki satu rumah kalau istri itu adalah 4 misalkan, karena nanti apa? Banyak piring terbang nanti. Musbilah. Itu kata Syekh Yahya dan lain-lain hikmahnya. Bahkan sekedar dipisah dengan papan atau dengan kertas, seperti barangkali punya orang Korea atau orang mana itu, orang Jepun, itu nggak cukup. Karena nanti apa? Ada suara-suara yang tidak pantas untuk didengar oleh anggota rumah yang lain. Maka memang harus dipisah. Dipisah bukan berarti harus berdiri sendiri, tetapi apa? Dipisah dengan dinding yang kuat dan sebagainya. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya sesuatu yang menyelisihi kebiasaan itu mendatangkan keheranan dan bahkan boleh jadi ketakutan. Makanya disebutkan di sini ajibu, mereka merasa heran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, al-ajab wal ujub itu adalah apa? Adalah khurujus syai' min ghairi ilfih atau min ghairi adatih. Yaitu kita mengingkari sesuatu yang keluar dari kebiasaan dia. Ketika dia menyelisihi kebiasaan, maka kita merasa heran. Itulah makna al-ajab. Makanya ketika bukan kebiasaan Rasulullah melakukan yang semacam itu, maka mereka pun merasa heran. Tayyib. Kemudian Rasulullah di sini disebutkan melihat mereka merasa heran. Gimana Rasulullah melihat? Apakah di dahinya ada tulisan ajab? Enggak ada, tapi ini adalah masuk dalam bab jawazu al-amal bil qara'in. Bolehnya beramal dengan qarinah. Dilihat dari wajahnya, ada wajah-wajah yang merasa heran. Ini nampak dari wajahnya, nampak dari raut muka, nampak dari mata dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bolehnya beramal dengan qarinah yang kuat. Baik, kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah sebagaimana yang disebutkan tadi itu, bersegera untuk apa? Melaksanakan amanah, untuk menunaikan amanah. Karena apa? Walaupun sedekah itu diberikan kepada Rasul, tapi dalam artian apa? Sekedar mengumpulkan. Rasulullah sendiri apa? Beliau diharamkan untuk memakan sedekah. Nahnu ma'syaral anbiya la tahillu lana sedekah wa yahillu lana wa tahillu lana al-hadiyah. Kami para masyarakat, kami para nabi diharamkan bagi kami sedekah dan boleh bagi kami untuk apa? Menerima hadiah. Juga sebagaimana dalam hadis Al-Hasan dan yang lain-lain itu. Awama alimta annana ala Muhammad la tajuzu lana shadaqah la tahillu lana shadaqah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya keluarga Muhammad itu tidak halal bagi mereka sedekah? Ini menunjukkan bahwasanya walaupun sedekah tadi diberikan kepada Rasulullah, tapi bukan untuk beliau manfaatkan sendiri, beliau perkaya sendiri, bukan, tapi untuk dibagikan.
Sebagaimana dalam hadis Muawiyah di Sahih Bukhari itu, Rasulullah mengatakan innama anal qasim wallahul mu'ti. Aku ini hanyalah yang membagikan, sementara Allah itu yang memberi. Tugas Rasulullah adalah membagikan. Makanya lafadznya setelahnya apa? Fa amartu biqismatih. Aku perintahkan untuk dibagikan. Ini menunjukkan faedah yang berikutnya bahwasanya apa? Jawazu at-taukil, bolehnya mengadakan perwakilan. Walaupun yang diperintahkan membagi adalah Rasul, tapi boleh Rasul itu memerintahkan orang lain untuk apa? Sebagai al-mubashir, sebagai pelaksana langsung. Dan itu ma'ruf, dijelaskan oleh para ulama, ajma'u ala jawazit taukil. Para ulama sepakat bolehnya melakukan perwakilan secara umum. Ada dalil, kecuali kalau ada dalil-dalil khusus, masalah apa? Sholat, nggak boleh sholat diwakilkan. Kamu aja lah, nak, aku penat. Itu nggak boleh. Tapi kalau membayarkan sedekah, itu boleh. Puasa juga tidak boleh diwakilkan, kecuali kalau orangnya meninggal dan puasanya adalah puasa wajib yang menjadi hutang dia, itu baru boleh. Adapun untuk sholat memang apa? Tidak ada istilah hutang sholat untuk orang-orang yang memiliki kriteria tadi itu. Baik. Dan juga dari hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mau menunda-nunda amanah, bahkan segera. Begitu ada amanah langsung ditunaikan. Begitu ingat, kalau lupa ya wajar. Makanya dari hadis ini pula mendapatkan faedah Rasulullah SAW basyarun, yaitu apa? Boleh siapa yang mau melanjutkan? Qad yangsa, terkadang beliau itu lupa, sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab, innama ana basyarun angsa kama tangsaun. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa maka ingatkan aku. Nah, di sini Rasulullah lupa, kemudian begitu salam beliau ingat akan adanya apa? Akan adanya barang yang belum dibagikan tadi. Tayyib, sekarang apa makna dari fakarihtu an yahbisani? Aku tidak suka untuk potongan emas tadi akan menahan diriku. Maksudnya adalah nanti di hari kiamat dikhawatirkan Allah akan menahan Rasulullah, kenapa kamu masih masih membiarkan itu di tempatmu dan sebagainya. Itulah maksudnya, tertahan di dalam hisab. Itulah maksudnya. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.